Ngantor seharian, ngumpul bareng teman. Saatnya pulang. Pakai pausi. Eits, biar makin hemat, pakai voucher diskon pausi ya. Semua kebutuhanmu berada dalam satu genggaman keberkahan. Bapak Ibu hadirin yang sama berbahagia, berikut kita dengarkan bersama sambutan dan arahan Bupati Goa sekaligus pernyataan membuka secara resmi rapat kerja Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Goa kepada yang terhormat Bapak Dr. Adnan Purta Ihsan SPO SH MH dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda masyukran billah wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jalali yasirakum. Yang saya hormati dan banggakan Bapak Wakil Bupati Goa, yang saya hormati dan banggakan Bapak Dandim 1409 Goa, yang saya hormati dan banggakan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Pak Ansar Zainal Batik, yang saya hormati dan banggakan Pak Kasat Bimas yang mewakili Pak Kapolres, yang saya hormati dan banggakan serta kita muliakan Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan Bapak Profesor Najamuddin bersama dengan pengurus MUI Provinsi Sulawesi Selatan yang hadir, yang sama-sama saya hormati dan banggakan. Yang saya hormati dan banggakan Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Goa, yang saya hormati dan banggakan Esparpol yang hadir bersama dengan beberapa pimpinan SKPD untuk pemerintah Kabupaten Goa, yang saya hormati dan banggakan Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Goa Bapak Kiai Abu Bakar Pakar bersama dengan seluruh pengurus Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Goa yang baru saja dikukuhkan, yang sama-sama saya hormati seluruhnya, saya hormati dan saya banggakan. Yang saya hormati dan banggakan Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Goa, para ketua ormas Islam, Tautoan, Saribata, Mutu, Malakul Pengasih yang hadir, yang sama-sama saya hormati dan banggakan. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan rahmat dan ridho-Nya sehingga kita sama-sama dapat hadir di tempat ini dalam rangka mengikuti pengukuhan dan rapat kerja Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Goa masa khidmat tahun 2022-2027. Tak lupa kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari yang saya hormati dan banggakan, Bapak Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan yang saya muliakan, di dalam menyelesaikan persoalan daerah, apapun persoalannya, baik daerah, provinsi maupun negara kesatuan Republik Indonesia, dibutuhkan kerjasama oleh seluruh pihak yang ada. Di zaman sekarang ini tidak ada lagi sebuah kesuksesan itu karena dikerjakan secara individu. Maka saya selalu katakan tidak ada keberhasilan kalau dikerjakan secara individualisme. Tetapi semua permasalahan yang ada mampu diselesaikan dengan baik kalau kita mampu bekerja sama, berkolaborasi dengan seluruh pihak yang ada.
Karena di zaman sekarang yang dibutuhkan adalah kolaborasi. Semua tugas yang berat pasti akan terasa ringan kalau ada kolaborasi dan kerjasama di antara kita semua. Dan saya selalu katakan yang ringan, yang berat itu pasti akan terasa ringan, dan yang jauh itu pasti akan terasa dekat kalau ada kekompakan dan kebersamaan di antara kita semua. Dalam teori pentahelix, boleh dicek di Google. Dalam teori pentahelix mengatakan bahwa ada 5 pilar pembangunan yang tidak bisa terpisahkan antara satu dengan yang lain. 5 pilar pembangunan ini harus menyatu dalam bentuk satu kesatuan, barulah dia bisa melihat daerah itu, bangsa itu, negara itu yang lebih baik di masa yang akan datang. Yang pertama adalah government, pemerintah. Pemerintah tugasnya menjadi fasilitator, menunjukkan arah kemana yang harus kita tuju sama-sama untuk kemajuan suatu daerah dan kesejahteraan masyarakat yang ada di suatu daerah tersebut. Yang kedua adalah bisnismen swasta. Dia membantu pemerintah menciptakan lapangan-lapangan pekerjaan yang ada guna menurunkan angka pengangguran dan angka kemiskinan yang ada di suatu daerah. Yang ketiga adalah masyarakat, civil society, komunitas, organisasi, termasuk Majelis Ulama Indonesia yang ada di dalamnya. Ini merupakan penggerak utama dalam akselerasi kehidupan baik perekonomian, bisnis, pemerintahan yang ada. Yang keempat adalah akademisi. Dia memberikan sebuah terobosan inovasi untuk dijalankan kepada pemerintah, dan pemerintah mengimplementasikan apa yang menjadi ide dan gagasan para akademisi, termasuk universitas juga. Dan yang terakhir, 5 pilar ini yang terakhir disesuaikan dengan perkembangan zaman yang ada adalah media. Media merupakan penggerak utama, pilar dalam pembangunan yang ada di suatu daerah maupun yang ada di suatu negara. Tidak ada kehidupan sekarang yang tanpa hadirnya media di dalamnya. Apalagi sekarang menuju pada era digitalisasi, di mana kita sekarang memasuki era disrupsi. Semua lini kehidupan kita tidak terlepas dari teknologi, telekomunikasi, dan juga informasi. Oleh karena itu, 5 pilar pembangunan sesuai dengan pentahelix ini, kalau mampu dijalankan dengan baik, yakin dan percaya, daerah itu, bangsa itu, negara itu pasti akan maju. Tapi jika dari 5 pilar pembangunan sesuai teori pentahelix ini ada yang tidak mampu dimanfaatkan salah satunya, maka yakin dan percaya daerah itu pasti akan mengalami suatu penurunan. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, membangun Kabupaten Goa ini membutuhkan tangan kita semua, membutuhkan kolaborasi kita semua. Pemerintah tidak bisa jalan sendiri. Kekuatan pemerintah terbatas. Pemerintah bukan adalah orang yang paling hebat, tidak. Tapi pemerintah adalah fasilitator. Mari, adakah masalah umat, kita duduk sama-sama dengan MUI, kita duduk sama-sama dengan seluruh ormas Islam yang ada. Mari kita carikan jalan keluar, kasih masukan kepada pemerintah, kita selesaikan secara bersama-sama. Karena tidak akan mungkin pemerintah bisa menyelesaikannya dengan sendiri. Oleh karena itu, hari ini kami mencoba untuk menjaga 5 pilar pembangunan sesuai teori pentahelix itu agar terjadi dengan baik di Kabupaten Goa yang kita cintai bersama ini. Agar insya Allah
Kabupaten Goa ini semakin baik, semakin maju, dan masyarakatnya makin sejahtera di masa yang akan datang. Amin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan banggakan. Oleh karena itu kalau kita ingin daerah ini maju, apa yang harus kita lakukan? Bapak Ibu sekalian, dari literatur yang saya baca, baginda Rasulullah Muhammad SAW membangun peradaban dengan 3 hal utama. Yang pertama adalah pendidikan. Kalau kita ingin perbaiki dunia kita, mau perbaiki akhirat kita, maka perbaiki dulu ilmu kita. Hanya orang-orang berilmu yang ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita ingin merubah suatu daerah, negara dan bangsa, maka rubah dulu pendidikan. Pak Kiai Prof. Najamuddin yang saya hormati dan banggakan, Kabupaten Goa ini sejak almarhum bapak saya memprioritaskan pendidikan sebagai program utama untuk membangun sumber daya manusia yang lebih baik di masa yang akan datang. Memang investasi pendidikan itu tidak bisa kita sandingkan dengan investasi infrastruktur. Terkadang di zaman sekarang orang melihat pembangunan itu hanya dari secara kasat matanya saja. Bukan lagi melihat secara teori makro pembangunan. Dulu saya waktu pertama kali jadi bupati, saya pelajari teori makro pembangunan, pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia, penurunan angka kemiskinan, pengangguran, dan tapi sekarang teori makro pembangunan ini tidak lagi menjadi ukuran utama keberhasilan suatu daerah. Karena minta maaf ini, karena kadang-kadang dilihat suatu pembangunan itu hanya dari segi kasat matanya saja. Maka selalu saja pembangunan itu dibandingkan antara pendidikan dengan infrastruktur. Padahal ini adalah sangat berbeda. Investasi infrastruktur membangun jalan, jembatan, 1 tahun selesai, 1 tahun bisa dilihat oleh hasilnya seluruh lapisan masyarakat. Tapi investasi pendidikan butuh waktu 15 sampai dengan 20 tahun yang akan datang. Barulah kita lihat hasil yang kita investasikan pada hari ini. Oleh karena itu, mudah-mudahan dengan program pendidikan yang menjadi prioritas pemerintah Kabupaten Goa, saya mengajak Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Goa untuk bisa terlibat dan juga mendukung, memberikan kontribusi agar betul-betul pendidikan di Kabupaten Goa ini berjalan sesuai dengan koridor yang ada. Kita mau membangun pendidikan yang lebih baik, bukan untuk kita, tapi untuk anak, cucu, dan keponakan kita di masa yang akan datang. Yang kedua, dalam literatur yang saya baca, baginda Rasulullah Muhammad SAW membangun peradaban dengan ketakwaan. Jadi pendidikan dengan ketakwaannya untuk meningkatkan kualitas ketakwaannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka pemerintah harus turun tangan membuat sebuah kebijakan agar kita bisa mendorong nilai-nilai ketakwaan di tengah masyarakat itu lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Itulah kenapa pada periode yang kedua saya bersama dengan Pak Wakil Bupati Pak Abdul Rauf, kita menjadikan keagamaan menjadi salah satu program prioritas pemerintah Kabupaten Goa, yaitu mencetak 1 hafiz 1 desa, 1 hafiz 1 kelurahan. Kita bangun rumah tahfiz Quran. Sekarang kita akan jadikan namanya Lembaga Pendidikan Mahasantri. Kenapa kita bangun itu? Karena kita mau kualitas semua penghafal Al-Quran yang merupakan program Pemda Goa itu memiliki kualitas yang sama. Dulu banyak sekali yang memberikan saran kepada saya, kalau bisa program ini memberdayakan seluruh rumah tahfiz yang ada di Kabupaten Goa. Saran ini sebenarnya baik sekali, bagus sekali. Tetapi ada kekhawatiran saya, jangan sampai seluruh rumah tahfiz yang ada di Kabupaten Goa memiliki kualitas
kualitas yang berbeda-beda. Maka lebih bagus kita bangun rumah tahfiznya, lalu kemudian kualitasnya insya Allah bisa. Maka saya pindahkan kantor ketahanan pangan pemerintah Kabupaten Goa dan kantor ketapangnya itu yang kita jadikan rumah tahfiz di atas lahan 1,8 hektar. Program satu hafiz satu desa, satu hafiz satu kelurahan ini kita sebut dengan Mahasantri. Kenapa kita jadikan Mahasantri? Karena kita melakukan kerjasama MOU dengan UIN Alauddin Makassar, di mana nanti setelah dia menjadi penghafal Al-Quran 3 tahun di lembaga pendidikan Mahasantri di Limbung Baje, nanti akan mengambil satu mata kuliah yang berkorelasi dengan hafalannya, yaitu sosiologi agama, perbandingan mazhab, tafsir Quran, tafsir hadis dan lain-lain. Sehingga nantinya begitu selesai mengambil mata kuliah di UIN Alauddin Makassar, maka insya Allah dia lulus sebagai mahasiswa UIN Alauddin Makassar, mendapatkan ijazah dari UIN Alauddin Makassar dan juga mendapatkan gelar dari UIN Alauddin Makassar. Mohon doa Bapak Ibu sekalian, bulan depan program ini akan kami launching untuk Kabupaten Goa yang kita cintai. Maka kita sebut dengan Mahasantri. Ya harus 4 tahun ini Bro. 3 tahun menjadi penghafal Al-Quran, kemudian 1 tahun harus mengambil mata kuliah di UIN Alauddin Makassar, lalu kemudian KKN dan juga skripsi di UIN Alauddin Makassar, sehingga nanti dia terdaftar sebagai mahasiswa, lulus sebagai mahasiswa UIN dan juga mendapatkan gelar dari UIN Alauddin Makassar. Dari semua yang saya cek di Google, baik Sulawesi Selatan maupun Indonesia, ini merupakan program pertama di Republik Indonesia. Dan dimulai dari Kabupaten Goa yang kita cintai bersama. Semoga ini bisa menjadi inspirasi bagi seluruh daerah lain, sehingga nantinya insya Allah kita bisa meningkatkan kualitas ketakwaan masyarakat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang ketiga, baginda Rasulullah Muhammad SAW membangun integritas, membangun peradaban dengan integritas. Integritas itu bahasa Latinnya adalah integer. Definisi daripada integritas itu adalah kewibawaan dan juga kejujuran. Maka penting bagi kita di tengah era yang ada sekarang ini menjaga sebuah integritas, agar kita mampu membangun peradaban, membangun Kabupaten Goa ini yang lebih baik di masa yang akan datang. Oleh itu, pemerintah Kabupaten Goa sangat butuh kolaborasi dengan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Goa. Maka untuk merekatkan kerjasama antara pemerintah Kabupaten Goa dan juga MUI, kami akan berikan dan bangunkan sebenarnya merenovasi. Jadi kantornya itu sudah bekas apa ini? Gudang buku. Bekas gudang buku miliknya pemerintah Kabupaten Goa. Kemudian di APBD perubahan yang baru disahkan awal September kemarin, saya sudah alokasikan anggaran untuk merenovasi gudang buku ini, dan setelah direnovasi baru saya serahkan kepada Majelis Ulama. Berkaitan dengan modelnya harus apa, ini saya telepon langsung dari PUPR yang mana dari dan tadi Pak Kiai Muhajir langsung menyebut harus begini, harus begini. Saya minta maaf ini kalau teknis begitu saya tidak lurus misalnya. Maka saya langsung minta Pak Wabuk telepon dari PUPR, nanti dari PUPR koordinasi dengan Majelis Ulama seperti apa modelnya nanti dikerjakan oleh PUPR sehingga sesuai dengan keinginan dari Majelis Ulama Indonesia. Nah ini Pak Kadis PUPR ini. Nanti
langsung ketemu dengan majelis ulama. Silakan duduk di sini. Paling bagus kalau setelah rapat kerja ini ada beberapa perwakilan bersama dengan KSPU datang ke lokasi tersebut untuk memberikan saran dan masukan seperti apa yang diinginkan. Maka saya minta Pak Kadis untuk hadir, nanti sama-sama ke sana. Anggarannya sudah ada ya? Sudah ada. Modelnya nanti disesuaikan aja dengan yang disampaikan oleh pengurus majelis ulama. Kalaupun ada kekurangannya, nah ini kita suruh nanti bendahara MUI untuk ini bendahara MUI ini luar biasa. Mendapat kepercayaan sebagai bendahara itu, kalau Pak Baharudin Mangkat bilang adalah orang kepercayaan. Apalagi kalau saya lihat tadi daftar Dewan Pertimbangannya, ada yang anggota DPRD Provinsi, ada yang lagi pengusaha Kabupaten Goa Pak Haji Sahar, ada Pak Haji Cici, ada Pak Haji Makawang. Saya pikir kalau masih ada kekurangannya biar mereka-mereka lah yang menjelaskan. Setuju Bapak Presiden? Kita kasih tepuk tangan dulu. Apalagi kalau ada hibahnya dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui DPRD. Nah itu Tommy, kalau ada perwakilan kita di DPRD, perwakilan kita dari Dapil Goa Takalar, yaitu Pak, salah satunya adalah Pak Ansar Senapati. Maka nanti mudah-mudahan bisa ditingkatkan khususnya untuk sekretariat Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Goa. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan banggakan, yang terakhir izinkan saya menyampaikan selamat kepada Pak Kiai Abu Bakar Pakak dan seluruh pengurus yang sama-sama saya hormati dan banggakan. Pak Kiai Abu Bakar Pakak ini Prof yang melamarkan istri saya. Waktu saya pergi lamaran itu yang pergi melamar itu Pak Kiai. Jadi ada andilnya beliau ini saya dalam kalau Pak anggota DPRD Pak Ansar Senapati ini yang nikahkan beliau dengan istrinya sekarang adalah Pak Kiai yang berpakai. Kalau Pak Wali Pak jangan bicara menikah kalau awal. Ya, beliau juga yang menikahkan. Beliau yang menikahkan Pak. Ya, yang menikahkan Pak Wali dengan Ibu Haji Hati sekarang adalah Pak Kiai Abu Bakar Pakak. Yang tadi disampaikan Pak Kiai Abu Bakar Pakak mengenai menikah dan lain-lain, nanti belajar saja di Pak Kiai Ahmad Tawali. Bagaimana caranya menaklukkan anak-anak supaya semuanya setuju? Baik, terima kasih atas perhatian kita semua. Karena hari ini juga bertepatan dengan rapat kerja, maka saya tunggu ide-ide cerdas, gagasan dari Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Goa yang nanti diserahkan kepada pemerintah Kabupaten Goa sehingga nanti menjadi rujukan program pada tahun anggaran 2023. Terima kasih atas perhatian kita semuanya. Mohon maaf apabila terlalu panjang. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat kerja Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Goa terlaksana hari ini Sabtu 24 September 2022 saya nyatakan dibuka secara resmi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhoi seluruh langkah kita dalam mewujudkan masyarakat Kabupaten Goa yang beriman dan bertakwa. Selamat saya ucapkan kepada pengurus sekali lagi yang telah dikukuhkan. Selamat bekerja, semoga senantiasa sukses dalam mengemban amanah dan selamat melaksanakan rakat. Semoga dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.